Oke, Bang Rey, hari ini kan di diskors nih rapat paripurna untuk pengesahan undang-undang pilkada, dan kabar terakhir kami terima paling lambat nanti 27 Agustus akan diketok palu gitu, apapun itu hasilnya. Kalaupun tidak ada ketemu hasil yang sesuai, maka DPR pun akan mengikuti putusan MK. Nah, kira-kira dari analisa Anda, apakah DPR akan menyerah begitu saja? Saya sih tidak terlalu yakin ya bahwa DPR itu kalau bahasanya menyerah itu akan menyerah begitu saja gitu. Karena kita udah terbiasa melihat juga pola di DPR itu, pertama mereka menyebut quorum itu antara jumlah yang hadir dengan tanda tangan misalnya kan, sehingga mencapai lebih dari 50+1. Yang hadir itu mungkin 45%, tapi ditambah dengan jumlah tanda tangan yang dihitung jadi 50+1 gitu. Atau ya mereka membuat pola paripurnanya dengan Zoom gitu, misalnya gitu. Nah, sehingga dianggap quorum juga gitu. Nah, kalau pola yang konvensional itu kan hadir secara fisik kan ke DPR seperti hari ini misalnya, nggak bisa mereka capai. Karena kalau kita lihat dari dasarnya, ini kan bukan lagi persoalan bagaimana membuat undang-undang yang baik gitu. Ini bagaimana caranya mensiasati putusan MK itu agar skenario yang mungkin sudah terbentuk di sebagian kelompok itu tetap bisa berjalan gitu. Itu kelihatan motifnya. Karena seperti tadi misalnya disebut oleh Mbak Kuria gitu ya, mestinya tidak boleh ada aturan yang diubah di permainan tengah jalan gitu. Kalau MK mengubahnya, kita masih bisa cari argumennya gitu loh. Kalau itu berubah di tengah jalan, apa misalnya? Karena ada orang yang meminta aturan itu diuji di waktu perhelatan itu karena dianggap merugikan dia sebagai warga masyarakat gitu. Nah itu diuji tuh, ya itu salah satu argumen misalnya dasar gitu. Tapi DPR melakukan revisi dengan model yang sekarang, itu apa urgensinya? Gitu. Lebih tidak bisa lagi dijelaskan gitu. Jadi kalau Anda disebut tadi untuk mengakomodasi putusan MK, kan sebelumnya mereka nggak lakukan revisi. Misalnya ya putusan MK nomor 90 kan mereka nggak revisi. Bahkan PKPU-nya pun tidak direvisi tapi dilaksanakan malah. Jadi Anda merasa itu yang mengakibatkan KPU disidangkan di MK di DKPP kan? Iya, jadi Anda merasa putusan DPR MA terkait dengan 30% misalnya. Ya kan, itu juga nggak mengubah, tidak merevisi undang-undang. PKPU-nya mereka revisi gitu. Jadi Anda gimana? merasa DPR akan curi-curi untuk memuluskan revisi undang-undang pilkada ini, dan kalaupun iya, apa yang harus dilakukan oleh masyarakat sipil untuk menghalau, untuk memberhentikan hal ini supaya putusan Mahkamah Konstitusi ini benar-benar bisa dijalankan? Kalau saya sih mengatakan ya dua-duanya jalankan aja sekalian. Yang mau sesuai dengan KPU putusan DPR ya silakan, tapi yang mau menjalankan putusan sesuai dengan putusan MK juga silakan. Jadi yang mana dong? Kan harus pilih salah satu, nggak bisa dua-duanya. Ya sama seperti DPR kan, dia membandingkan antara putusan MK dengan putusan MA. Dia mengatakan saya ngambil putusan MA aja bukan MK gitu. Nah kalau ada dua putusan seperti situasi yang sekarang, orang tetap merasa bahwa putusan MK itu sesuatu yang lebih tepat, lebih konstitusional melalui dari berbagai aspek pun ya jalankan aja.